Shalom seluruh jemaat yang diberkati Tuhan. Kami mengajak seluruh jemaat secara bersama-sama mendeklarasikan Pentakosta yang ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang penuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara yang terkasih, kita tertanam dalam gereja yang mengajarkan untuk selalu mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Pemberian atau persembahan tersebut bisa berupa ucapan syukur, penyembahan, melayani pekerjaan Tuhan, serta berupa material. Pemberian dalam berupa materi selain persembahan umum terdapat juga persembahan persepuluhan dan persembahan sulung yang menjadi suatu bukti ketaatan kita kepada kebenaran firman Tuhan lewat gereja tempat kita tertanam. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang hal memberi yang terbaik. Matius pasal yang ke-7 ayat 9-11 berbunyi, "Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya." Dalam konteks ini, Tuhan Yesus membuat sebuah komparasi antara pendengar pada waktu itu yang disebut dengan istilah "kamu yang jahat" dengan Bapamu yang di surga. Jika manusia yang jahat saja tahu memberi yang terbaik bagi anak-anaknya, apalagi Bapa di surga. Dalam hal memberi, Bapa Surgawi memiliki sebuah standar, yaitu yang terbaik. Ini terbukti dari Bapa yang telah memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa manusia, sebagaimana dicatat dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Kualitas hubungan kita dengan Tuhan menentukan standar kita dalam memberi bagi pekerjaan Tuhan melalui gereja. Mari kita simak pembahasan persembahan di dalam Alkitab. Kata persembahan dalam bahasa Ibrani berarti minkah, yang artinya hadiah, pemberian, atau kurban. Dalam kitab Kejadian kita melihat contoh para patriark dalam memberikan persembahan kepada Tuhan, seperti Kain dan Habel, Nuh, Abraham, dan Yakub. Prinsip persembahan dalam era sebelum berdirinya kemah suci adalah sebuah inisiatif pribadi sebagai respon si pemberi persembahan akan kasih, berkat, penyertaan, serta perlindungan Tuhan. Persembahan diberikan berdasarkan hubungan pribadi si pemberi dengan Tuhan. Setelah berdirinya kemah suci, Tuhan memberikan hukum-hukumnya. Di dalamnya juga tertulis berbagai jenis korban yang diatur menjadi persembahan. Walaupun jenis kurban dan tata cara diatur berdasarkan hukum, aturan tersebut menjadi sarana yang memperjelas dalam hal memberi persembahan, sehingga persembahan diberikan tepat seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Ada 3 kesimpulan yang bisa kita pelajari. Yang pertama, mereka yang memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan umumnya memiliki standar yang tinggi dalam memberi, yakni senantiasa berupaya memberi yang terbaik. Dalam Perjanjian Baru, kita bisa meneladani apa yang Maria lakukan dalam Yohanes pasal yang ke-12 ayat 1-8. Maria mempersembahkan minyak narwastu murni dan menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Semua yang Maria lakukan adalah contoh standar yang tinggi dalam memberi, yang dilakukan karena memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan. Kedua, mereka yang tidak memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan hanya dapat memahami pemberian sebagai sebuah hukum yang tertulis. Ketika yang lainnya sudah dengan tekun dan setia mengembalikan persepuluhan, dirinya masih sibuk menggali tentang apakah persepuluhan ini benar alkitabiah, dan lain sebagainya. Yang ketiga,
Kaum cinta akan uang dan pencuri kas milik Tuhan akan selalu mengkritik mereka yang memberi dengan standar yang tinggi bagi pekerjaan Tuhan melalui gereja. Tidak jarang mereka menyamaratakan semua pendeta atau hamba Tuhan yang mengajarkan tentang memberi persembahan sebagai golongan pendeta yang mencari keuntungan pribadi dari jemaat. Sekedar memandang apa yang kasat mata tanpa berupaya mencari tahu berdasarkan fakta. Kekristenan adalah hubungan kita dengan Kristus dan hubungan kita dengan sesama. Seperti yang digambarkan dari hukum yang pertama dan terutama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ketika kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama memenuhi hidup kita, maka kita hanya akan memiliki satu standar dalam memberi, yaitu memberi yang terbaik. Ini karena kita tahu dan sungguh sadar bahwa sebesar apapun pemberian yang bisa kita berikan, tidak akan mampu membalas apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan di dalam hidup kita. Salah satu persembahan yang menjadi sebuah dimensi baru dalam memberi yang terbaik adalah persembahan sulung. Persembahan sulung adalah salah satu bentuk disiplin rohani, baik dalam hal jumlah maupun nilai persembahan, tapi terlebih dalam hal kemurahan hati dalam memberi. Kita dapat belajar dari teladan jemaat di Makedonia di dalam 2 Korintus 8, bahwa kasih karunia Tuhan Yesus memberdayakan orang-orang yang seharusnya tidak mampu memberi untuk dapat memberikan melampaui kemampuan mereka. Namun, jangan kita lupakan Roma pasal yang ke-12. Ayatnya yang ke-1 berbunyi, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Biarlah kita memberi yang terbaik bagi Tuhan sebagai respon atas kasih, berkat, penyertaan, dan perlindungan Tuhan, serta didasari atas hubungan pribadi kita dengannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Shalom. Saya kedengaran suaranya. Shalom. Beta mau dengar tepuk tangan orang-orang yang diberkati Tuhan sepanjang minggu ini. Haleluya. Haleluya. Voice of Pentecost baru saja membahas tentang persembahan dan korban yang kita bawa. Harus yang terbaik. So pastikan pagi ini kita bawa korban pujian penyembahan kita kepada Dia Raja segala raja, Tuhan dan Juru Selamat kita yang terbaik. Bapak Ibu, amin. Sambil jemput semuanya bangkit berdiri dan mengawali ibadah kita di pagi hari ini. Sama-sama kita perkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular gedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya.
Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. 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 Kami bersyukur punya Allah yang hebat, punya Allah yang ajaib di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami umat-Mu di tempat ini, kami bawa korban pujian penyembahan kepadamu. Yang terbaik yang kami berikan kepadamu pagi hari ini. Oleh karena itu Tuhan, bertakhtalah di atas puji-pujian dan penyembahan umat-Mu. Karena kami percaya ketika Engkau bertakhta Tuhan, ada kesembuhan, ada kelepasan, ada mujizat yang terjadi. Kami buka dan kami tabiskan ibadah raya minggu di pagi hari ini Tuhan. Dari awal sampai pada akhirnya mau jadi di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat persilakan duduk kembali. Haleluya. I worship you Lord God. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Amin Tuhan, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Mari angkat suaramu, katakan besar dan ajaib. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Adil dan benarlah jalanmu. Oh Raja segala bangsa, Raja segala bangsa, amin Tuhan yang maha kuasa, mulia layaklah Kau Tuhan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah.
layak terima segala pujian. Dia Raja untuk selama-lamanya dan sampai selama-lamanya. Kau tetap Allah. Kami puji muliakan namamu. Kau layak disembah Tuhan. Kau Raja. Mari angkat pujian bagi Tuhan. Layaklah, layaklah. Here we go. We worship you God. Sujud kepadamu. Amin. Sebab kau Allah yang kudus. Layaklah segala bangsa. Sujud kepadamu. Amin Tuhan. Sebab kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab kau Allah yang kudus. Sebab kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab kau Allah. Sebab kau Allah yang kudus, layak di. One more. Sebab kau Allah yang kudus, layak disembah. Ialah masyarakat. Kau layak disembah. Kau layak Tuhan. Naikkan pujian penyembahanmu bagi Dia. We worship you Lord. Terima kasih Bapa. Haleluya. Iya namanya haleluya. Kami nikmati hadirat-Mu pagi ini. Kami nikmati Engkau lebih. Karena Kau layak terima segala pujian. Kami tahu Tuhan bahwa setiap rancangan-rancangan-Mu yang ada padamu tentang kami adalah rancangan damai sejahtera, memberikan masa depan yang penuh harapan kepada kami. Sebab Kau Tuhan yang ajaib, sebab Kau Tuhan yang besar, melebihi segalanya, melebihi apapun. Kami mau menyembah, kami mau memuji, lebih lagi dalam hadirat-Mu. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara jemaat, buka hatimu. Dia ada di sini. Dia menantimu menghampiri tahta kekudusannya. Mari bawa korban pujian penyembahanmu bagi Dia. Syaralabaralabaralabar. Oh mulianya kami baik-Mu, memuja-Mu. Diberkati Engkau, diberkati Kau Tuhan, oh God, dengan
kami dalam dekapan hadirat-Mu. Memenuhi tempat ini, oh mulianya, oh mulianya hadirat-Mu. Kami bait-Mu Tuhan, kami memuja-Mu Bapa. We bless on you God. Diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami, oh Bapa, dalam dekapan hadirat-Mu. Memenuhi Tuhan, memenuhi tempat ini. Diberkatilah, diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu. Oh memenuhi, fill this place, oh God, memenuhi tempat ini. Kami memuji kebesaran, kami memuji kebesaran-Mu. Engkau ajaib Tuhan, ajaib. Oh, you are amazing Lord, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari angkat tanganmu di hadapan-Nya, katakan, kami here we go. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami mau nyatakan ajaib, ajaib, ajaib Tuhan. Engkau ajaib, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
ajaib. Dulu, sekarang, dan selamanya perbuatan dahsyat-Mu tidak akan pernah berhenti. Langit bumi akan lenyap, tapi firman dan kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami angkat tangan kami Tuhan, kami memberkati Indonesia. Dan kami percaya Indonesia ada di hati dan pandangan Tuhan. Kami bawa Bapak Presiden Prabowo, Bapak Wakil Presiden Gibran, dengan semua kabinet yang ada, dengan semua lembaga tinggi negara yang ada, TNI Polri Tuhan, dari tingkat pusat sampai kepada daerah-daerah, bahkan sampai kepada kami di Provinsi Maluku, di Kota Ambon. Kami declare Indonesia diberkati, Maluku diberkati, Ambon diberkati. Kami declare Maluku aman, Ambon aman, Indonesia aman. Di dalam nama Yesus. Tidak ada satupun pemerintahan yang tidak berasal daripada Tuhan. Dan kami percaya apapun yang sementara hari-hari ini bergejolak, bencana alamkah, ekonomikah, semata-mata Tuhan, Engkau ingin umat-Mu tetap dekat dengan Engkau. Di dalam nama Yesus. Kami doakan Ambon, iklim investasi di kota kami Tuhan, biar terjaga dalam nama Yesus. Sejahteralah Ambonku di dalam nama Yesus. Kami berdoa dari Miangas sampai Pulau Rote, dari Sabang sampai Merauke, ada di dalam kendali surga. Terpuji nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk para pemimpin di gereja kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko Notoro Harjo bersama dan istri dan para wakil gembala. Di era Pentakosta yang ketiga, di tahun amanat agung, kami percaya pelayanan hamba-hamba-Mu ini diberkati Tuhan, berlimpah-limpah dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala dan Ibu Wakil Gembala terkasih kami, CK9 GBI House of Glory Ambon. Kami percaya Tuhan yang pilih, Tuhan yang pakai, Tuhan perlengkapi, dan Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan. Diberkatilah usaha bisnis keluarga, anak cucu mantu mereka diberkati berlimpah-limpah. Dan kami percaya Allah menyertai pelayanan mereka, dan lewat pelayanan hamba-hamba-Mu ini Tuhan, banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk kami sebagai barisan pelayan pengerja di tempat ini. Kami percaya Tuhan yang pilih, Tuhan yang pakai, Tuhan yang akan perlengkapi, Tuhan berkati, dan Tuhan sertai pelayanan kami di dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk kekasih-kekasih Tuhan, jemaat-Mu yang hadir siang ini. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kami datang di tempat ini bukan mencari mujizat. Kami datang di tempat ini untuk mendeklar di alam roh bahwa mujizat sudah terjadi atas kami dan telah menyertai hidup kami. Karena kami punya Tuhan yang ajaib, Yesus Kristus Tuhan namanya. Diberkatilah Tuhan segala usaha bisnis pekerjaan, anak cucu mantu keluarga besar dari jemaat-Mu di tempat ini. Diberkati Tuhan. Kami percaya yang sakit pulang dengan kesembuhan, yang sementara mencari jalan keluar, Engkau memberikan jalan-jalan yang baru atas jemaat-Mu di tempat ini. Dalam nama Yesus kami memberkati juga Tuhan hamba-Mu Pastor Yehuda So, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau bawa dia jauh sampai di Ambon. Tuhan punya maksud tersendiri. Berkati bibir mulutnya. Perkataan firman yang sebentar nanti keluar dari bibir mulutnya adalah pewahyuan yang daripada-Mu Tuhan. Berkatilah Tuhan pelayanannya, jemaat yang dia pimpin, usaha bisnis pekerjaan dan keluarganya diberkati berlimpah-limpah di dalam nama Yesus. Kami berdoa membawa korban persembahan syukur kami, diakonia perpuluhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, pembangunan gedung gereja pun kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang pegang kendali dan Tuhan berdaulat. Terima kasih banyak Bapak. 1 minggu berlalu, bahkan kami akan mengakhiri bulan Januari 2026. Waktu begitu cepat, dan kami akan melihat percepatan-percepatan itu terjadi atas umat-Mu di tempat ini. Terobosan demi terobosan terjadi atas umat-Mu di tempat ini. Dan kami akan melihat bahwa apa yang tidak pernah timbul dalam hati, yang tidak kami pikirkan, itu yang akan Tuhan kerjakan di minggu ini bersama dengan Tuhan yang ajaib itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Sambil bertepuk tangan, saya menjemput semuanya bangkit berdiri. Haleluya. Tuhan baik. Amin. Yesusku, Yesusmu ajaib. Lihat kiri kananmu, katakan Yesus ajaib. Amin. Kita angkat pujian ini bagi nama Tuhan. Haleluya.
sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hari ku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Ajaib, ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Come on declare. Setiap hari ku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Musik, come on. Dia Allah yang ajaib, dia perkasa luar biasa, kasihnya tak tertandingi. Dulu, sekarang, dan selamanya tetap sama. Bagiku, bagimu, bagi kita semua. Katakan, setiap hariku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Katakan, ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Haleluya. Kita punya Tuhan yang ajaib, dulu, sekarang, dan selamanya, tidak pernah berubah kuasanya, karena dia tetap Tuhan yang ajaib. Kita declare ini, ajaib kau Tuhan. Come on. Kita angkat pujian ini bagi Tuhan sebagai deklarasi iman kita. Oh, oh, katakan sama-sama. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Amin. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan. Tak ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku. Katakan sama-sama. Hanya Kau yang layak dibingkikan. Okay, sing it out loud, come on. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbaik
kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Sama-sama katakan, hanya Kau yang layak hidup kita. Everybody sing now. Come on, shout. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Kau Raja, Kau Allah yang besar, Kau mulia. Kuasa Yesus dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tak pernah berubah. Haleluya. Sama-sama nyanyikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Sekali lagi serukan, Raja mulia. Amin. Yesus Raja mulia. Amin. Dalam hidupku, dalam hidupmu, Dia yang pegang kendali. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat dipersilahkan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Wow. Dia ajaib, berkuasa. Sekalipun gunung itu tak berpindah, kita tetap percaya Tuhan yang pegang kendali. Amin. Karena Dia kekuatan kita. Dia yang tahu rancangan-rancangan yang besar dalam hidup kita harus terjadi di 2026. Amin. Mari tundukkan kepala. Izinkan Roh Kudus menjamah hatimu dan hatiku sebelum firman-Nya melawat kehidupan kita. Haleluya. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku,
Yesus, Dia tak pernah tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Nyanyikan ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama. Engkau ajaib Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Saya rindu Bapak Ibu Jemaat katakan, kekuatan kami dapat di dalam-Mu Yesus. Karena Engkau yang mengetahui rancangan-rancangan yang ada padamu tentang kami. Kau setia menolong. Amin. Berharap akan suara-Mu. Sama-sama, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Sekali lagi dengan penuh penyerahan diri, ajaib Kau Tuhan. Sama-sama nyanyikan. Sanggup Kau Tuhan pulihkan hidupku, dalam tangan-Mu ku serahkan. Hidupku tak akan goyah selamanya. Nyanyikan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan, Kau sediakan bagiku. Sekali lagi saya menyebut, semuanya bangkit berdiri, katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. sekali lagi katakan, bagi Tuhan. Angkat tanganmu saudara, datang sama Tuhan. Dia ada di
bagi Tuhan. Ada yang tahu mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipuji. Mujizatnya disediakan, mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipuji. Sekali lagi katakan mujizatnya, mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya, haleluya. Kami terima pemulihan, kami terima mujizat, kami terima pengharapan, kami terima kekuatan daripada Tuhan. Urakalabashikiri lalalabaya, hirakalalalalabaya sandakaralala, urakalalabashikiri, hindakaralalalabaya sandakaralabo, shigiri alalalabashe, inigiri alalalabaya alalalabo, shigiri alalalabaya sandakaralaba. Engkau hadir bersama dengan kami ya Tuhan. Engkau ada di tempat ini ya Tuhan. Kami rindu mengalami Engkau. Kami rindu mengalami jamahan-Mu. Kami buka hati seluas-luasnya untuk kebenaran-Mu memerdekakan kami. Berbicaralah ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Sekali lagi yang percaya sama-sama katakan amin. Yang percaya sama-sama katakan amin. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu semua, shalom. Saya ingin memperkenalkan diri dengan video, silakan videonya diputar. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hari ini saya akan bicara mengenai the anointing of the Holy Spirit. Pengurapan daripada Roh Kudus. Berapa banyak percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Berapa banyak Bapak Ibu percaya bahwa pengurapan ada di tempat ini. Berapa banyak Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan masih bekerja sampai hari ini. Berapa banyak Bapak Ibu percaya bahwa pengurapan Tuhan akan menjamah kita semua. Yang percaya kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus, haleluya. Bapak Ibu semua, Tuhan yang kita sembah itu bernama Tuhan Yesus Kristus. Next slide. Dia disebut Mesaya, Mesias. Mesias dan Kristus itu berarti yang diurapi. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh dengan pengurapan.
Dan saya berdoa supaya hari ini pengurapan Tuhan turun atas setiap kita. Bapak Ibu semua, di dalam perjanjian lama, next slide, pengurapan turun terhadap orang-orang tertentu saja. Tuhan turun kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Mesbah dikhususkan bagi Tuhan. Hanya tempat tertentu, orang-orang tertentu yang diurapi. Kalau kita melihat di dalam Musa, Imam Harun diurapi, kemah suci diurapi, dan minyak urapan digunakan. Pada zaman raja, imam dan nabi, raja diurapi, imam diurapi, nabi diurapi. Dengan maksud raja punya otoritas memimpin umat, imam berantara Allah dengan umat, nabi membawa pesan dari Allah. Tetapi ketika di dalam perjanjian baru, next slide, pengurapan Tuhan tidak turun kepada orang-orang tertentu saja. Tetapi ketika Roh Kudus turun atas kita semua. Roh Kudus itulah yang mengurapi setiap kita. Sama-sama boleh angkat tangan kanannya tinggi-tinggi. Sama-sama taruh di dada. Bilang Roh Kudus ada di dalam saya. Roh Kudus mengurapi saya. Bapak Ibu semua, kalau di perjanjian lama Tuhan hanya mengurapi orang-orang tertentu. Di perjanjian baru ada Roh Kudus yang akan memeteraikan, yang akan mengurapi. Itu sebabnya orang Kristen yang benar tidak akan takut bahaya karena ada Roh Kudus bersama dengan dia. Katakan amin. Kurang kenceng saudara, kayak kurang beriman saudara. Coba bilang kiri kanannya, Roh Kudus ada bersama dengan engkau. Roh Kudus, kalau bisa tepuk dengan kencang bilang Roh Kudus ada di dalammu. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu semua, Roh Kudus ada bersama dengan kita. Itu sebabnya dalam Kisah Para Rasul 2 ayat ke-17 firman Tuhan katakan seperti ini. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Bapak Ibu, ini adalah pekerjaan supranatural yang hanya dikerjakan oleh Roh Kudus. Kita sedang hidup di mana sekarang artificial intelligence sedang merajalela. Anak-anak muda terikat dengan gadget, sosial media. Dan akhir-akhir ini saya ketemu ada begitu banyak orang tidak percaya lagi dengan mujizat, tidak percaya lagi dengan kuasa Tuhan, tidak percaya lagi dengan kesembuhan. Mereka mulai bertanya kepada AI, bagaimana cara menyembuhkan ini, bagaimana menangani ini, bagaimana supaya ini dan itu. Bahkan menanyakan agama mana yang paling benar. Saya mau berkata seperti ini Bapak Ibu semua, ini akhir zaman. Dan hari-hari terakhir, kata firman Tuhan, roh Tuhan akan dicurahkan kepada semua manusia. Katakan amin. Nah ketika roh Tuhan ada bersama dengan engkau, maka anak-anakmu akan bernubuat. Teruna-teruna, anak-anak muda akan mendapat penglihatan. Dan orang-orang tua akan mendapat mimpi. Ini adalah pekerjaan supranatural. Suatu saat anak saya kasih foto gambar Tuhan Yesus. Saya tanya sama dia, kamu pernah lihat Tuhan Yesus gak? Dia bilang ada Dedi. Oh ya, lihat di mana? Lihat di rumah, di mana? Saya pernah lihat tuh di rumah, di ujung situ. Tuhan Yesus lagi ngapain? Tuhan Yesus lagi tersenyum. Saya mau katakan Bapak Ibu, di akhir zaman ini roh Tuhan sedang bekerja luar biasa. Dan saya berdoa supaya hari ini Bapak Ibu mendapat penglihatan, mendapat mimpi, mendapat nubuat. Dan saya berdoa Roh Kudus tercurah di tempat ini. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus, haleluya. Di perjanjian baru ada 3 pengurapan yang terjadi. Yang pertama, pengurapan Maria. Matius 26 ayat 12 firman Tuhan berkata seperti ini. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Suatu hari Maria Magdalena, dia mengurapi Tuhan Yesus. Bukan dengan tangannya, tetapi dengan rambutnya. Rambut bicara mengenai mahkota wanita. Saya bicara mengenai Maria mempersembahkan yang terbaik. Apa yang terbaik, bahkan mahkotanya dia kasih buat Tuhan. Dan dia meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu, minyak yang mahal. Saya mau katakan hari ini, Bapak Ibu semua, kekuatan kita bukan di uang. Kekuatan kita bukan di koneksi, kekuatan kita bukan di jabatan.
Kekuatan kita hari ini adalah duduk di bawah kaki Tuhan. Kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mahkota kita kasih kepada Tuhan. Karena Dia Raja di atas segala Raja. Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Dia Allah yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Itu sebabnya hari ini Bapak Ibu kita perlu duduk di bawah kaki Tuhan. Mencari wajah Tuhan, mencari perkenan Tuhan. Saya bilang sama jemaat saya, jangan bangga kalau kamu hari ini jadi Forbes 30, Prestige 40, punya uang yang banyak, asetmu berlimpah-limpah. Jangan bangga kalau kamu naik mobil Rolls Royce, Alphard, Velfire, naik mobil-mobil mewah. Jangan pernah bangga dengan kekayaanmu. Karena kekayaan kita tidak ada bandingannya dengan kekayaan sorgawi. Itu sebabnya hari ini bawa mahkotamu, bawa kekayaanmu, bawa hidupmu, bawa semuamu kepada Tuhan. Sebab semua yang terbaik yang kita punya itu adalah milik Tuhan. Kalau hari ini Tuhan bersama dengan kita, bawa yang terbaik, duduk di bawah kaki Tuhan, datang kepada Dia, terima pengurapan daripada Tuhan. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yang kedua, pengurapan Roh Kudus. 1 Yohanes 2 ayat 20 firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Kita sudah diberikan pengurapan oleh Roh Kudus. Dan dalam 1 Yohanes 2 ayat 27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapan yang mengajar kamu tentang segala sesuatu. Dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap di dalam Dia. Roh Kudus ada di dalam kita dan Dia akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Saya berdoa supaya Roh Kudus di dalam hatimu hari ini membakar, membangkitkan, menyemangati, membangkitkan kembali semangat yang patah, membangkitkan kembali roh yang lemah, membangkitkan kembali hari ini yang berputus asa, membangkitkan kembali hari ini yang berbeban berat, sehingga ketika Roh Kudus bersama dengan engkau terima kekuasaan daripada Tuhan, kau terima penglihatan daripada Tuhan, kau terima nubuatan, mimpi daripada Tuhan, dan mujizat terjadi. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Bapak Ibu tepuk tangannya kenceng, lebih kenceng lagi Bapak Ibu. Kayak gak percaya Roh Kudus ada bersama dengan kita. Bapak Ibu saya mau bilang ya, akhir-akhir ini saya khotbah di banyak gereja. Saya bilang sama gereja saya bilang satu. Gereja tidak kekurangan worship leader yang hebat. Gereja tidak kekurangan pemain musik yang hebat. Gereja tidak kekurangan pengkhotbah yang hebat. Tetapi akhir-akhir ini gereja kekurangan pengurapan yang luar biasa. Saya mau katakan seperti ini Bapak Ibu ya, ada begitu banyak gereja di Jakarta yang tidak lagi percaya dengan kuasa Roh Kudus. Tidak lagi percaya dengan speak in tongue, berbahasa roh. Tidak lagi percaya dengan mujizat. Tidak lagi percaya dengan kuasa daripada Tuhan. Ibadah dibuat pack Bapak Ibu. Ibadah harus sesuai rundown 1 jam aja. Kalau bisa pengkhotbah jangan ada altar call. Waktu tidak boleh overtime. Bapak Ibu, gereja tidak kurang pengkhotbah yang hebat. Gereja tidak kurang worship leader yang hebat. Gereja tidak kekurangan fasilitas yang hebat. Tapi saat-saat ini gereja kekurangan kuasa pengurapan daripada Tuhan. Dan saya berdoa hari ini biar pengurapan Tuhan ada bersama dengan engkau. Saya bilang sama pemimpin-pemimpin di gereja, Tuhan bisa memakai siapa aja. Tuhan bisa pakai pendeta, Tuhan bisa memakai engkau. Itu sebabnya hari ini aktivasi iman, aktivasi Roh Kudus dalam engkau. Sehingga ketika engkau mendoakan orang di dalam nama Tuhan Yesus sembuh, mujizat terjadi. Bapak Ibu saya mau kasih tahu ya, di dalam komsel kami, komunitas sel kami, saya mengaktifasikan pemimpin-pemimpin supaya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan nyata. Bapak Ibu ada yang sakit, disembuhkan, di PHK, diberikan pekerjaan, tidak bisa punya keturunan, dikasih keturunan, dan yang memberikan mujizat itu bukan pendeta loh. Yang mendoakan itu bukan pendeta loh. Yang mendoakan itu pemimpin-pemimpin. Kenapa? Karena saya percaya kalau Roh Kudus ada bersama dengan kita, maka yang diurapi bukan hanya pendeta. Kalau Roh Kudus ada bersama dengan kita, maka kita semua diurapi oleh Tuhan. Dan itu sebabnya orang-orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan pasti beda hidupnya. Orang-orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan pasti akan mengalami
kuasa daripada Tuhan. Karena Roh Kudus hidup bersama dengan dia. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir, yang paling utama Bapak Ibu semua. Ternyata pengurapan penyembuhan itu tercatat di dalam Alkitab. Yakobus 5 ayat 14 firman Tuhan berkata seperti ini. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan ayat-ayat selanjutnya doa yang benar ya, dan yakin didoakan besar kuasanya. Saya percaya Bapak Ibu semua pengurapan Tuhan ada bersama dengan kita. Saya percaya akhir zaman ini Tuhan masih bekerja. Saya percaya kesembuhan masih terjadi. Mujizat masih terjadi. Saya percaya kuasa Roh Kudus itu nyata. Dan saya berdoa supaya hari ini pengurapan Tuhan menjamamu. Berapa banyak Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan ada di sini? Berapa banyak Bapak Ibu percaya bahwa pengurapan Tuhan ada bersama dengan ini? Saya boleh minta minyak urapan? Bapak Ibu hari ini saya akan mendoakan Bapak Ibu semua. Saya mau berdoa hari ini dengan minyak pengurapan daripada Tuhan. Biar yang sakit disembuhkan. Yang beban berat diberikan kelegaan. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Berapa banyak Bapak Ibu percaya? Amin. Bapak Ibu percaya kesembuhan masih terjadi? Bapak Ibu percaya bahwa mujizat masih terjadi? Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan masih bekerja sampai hari ini? Yang percaya kasih tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Roh Kudus bekerja. Pulihkanlah Roh Kudus bekerja. gereja-Mu Roh Kudus. di akhir zaman. Roh Kudus. Berhembuslah. Engkau ada di sini. Berhembuslah. Roh Kudus, Engkau ada di sini. Sekarang Katakan urapilah kami. urapilah Kami. dengan minyak Pengurapan Tuhan ada di sini. Pengurapan Tuhan. penuhilah Pengurapan Tuhan. Kuasa Roh Kudus. Ora kalabashikini lalabaya. Ora kalalabashatakaralalabaya. Ora kalabashikini lalabashatakara. Ora kalabashikini lalabashatakara. Sambut dicurahkan di tempat ini. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Berhembuslah Roh Kudus di tempat Roh Kudus. Berhembuslah Roh Kudus. Ora kalabashikini alalabashatakara. Ora kalabashatakaralalabashatakara. Engkau ada di sini ya Roh Kudus. Engkau ada di sini. Engkau ada di sini. Berhembuslah. Ora kalabashatakara. Berhembuslah. Sekarang mari kita bangkit diri bersama-sama, katakan urapilah kami dengan pengurapan Tuhan. Ora kalabashatakaralalabashatakara. Pengurapan Tuhan ada di sini. Pengurapan Tuhan. Ora kalabashatakara. Pengurapan Tuhan. Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan
curahkan di tempat ini. Bapak Ibu dengar dengan baik. Ini adalah minyak biasa. Tapi minyak yang biasa diurapi dengan Tuhan menjadi minyak yang luar biasa daripada Tuhan. Hari ini saya mau berdoa buat Bapak Ibu semua. Tetapi yang menyembuhkan Bapak Ibu bukan saya, itu Tuhan. Seberapa banyak Bapak Ibu hari ini akan disembuhkan, akan mengalami kuasa daripada Tuhan. Tergantung Bapak Ibu hari ini mencari Tuhan. Bukan mencari pendeta, bukan mencari pengkhotbah, tapi mencari kuasa yang memberikan kuasa, yaitu Tuhan. Hari ini saya mau berdoa buat Bapak Ibu semua, Roh Kudus ada di tempat ini. Berapa banyak Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan bersama dengan kita? Berapa banyak Bapak Ibu percaya hari ini Roh Kudus bersama dengan kita? Berapa banyak Bapak Ibu percaya mujizat masih bisa terjadi hari ini? Angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Mari kita berbahasa roh, sembah Tuhan, datang sama Tuhan. Kau yang belum dibaptis bahasa roh, sembah Tuhan. Datang sama Tuhan, bukan datang sama pendeta, datang sama Tuhan yang menyembuhkan engkau, yang memberikan mujizat, yang memberikan pengurapan. Itu Tuhan. Datang sama Tuhan. Hari ini kau mengalami kuasanya, mengalami mujizatnya, mengalami pengurapannya. Mengalir kuasa Roh Kudus, mengalir kuasa Roh Kudus, mengalir kuasa. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, kau hadir di sini. Ku yakin kau hadir. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Angkat tanganmu tinggi-tinggi sama-sama. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Bapak Ibu yang mau didoakan dalam hitungan ketiga, hari ini maju ke depan. Hari ini saya mau mengurapi kau dengan minyak pengurapan daripada Tuhan. Dalam hitungan ketiga, Bapak Ibu, 1, 2, 3. Mari maju ke depan kau yang mau didoakan. Kau yang mau sembuh dari sakit penyakit. Terima pengurapan daripada Tuhan. Mau terima mujizat daripada Tuhan. Terima lawatan Tuhan. Maju ke depan. Maju ke depan. Terjadi di sini. Angkat tanganmu dan
datang sama Tuhan. Ora kalalaba shena kalalabo. Shikiri alalabo. Rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Angkat tanganmu Bapak Ibu. Datang sama Tuhan. Datang sama Tuhan. Dia yang menyembuhkan engkau. Dia yang memberi mujizat pada hidupmu. Dia memberikan pengurapan pada hidupmu. Ora kalaba shekede lalaba ya lalaba. Ora kalalaba shekede lalaba. Ora kalalaba ya lalaba shekede. Era kalalaba shekede. Ora kalalaba shanda kalalaba. Ende kede lalaba shekede. Ora kalalaba ya lalaba shekede. Ora kalalaba shekede. Angkat tanganmu, katakan aku punya. Aku punya Tuhan yang besar. Datang sama Tuhan kamu. Datang sama Tuhan. 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 Ora kalalaba. Datang sama Tuhan. Ora kalalaba. Ini kiri dalalaba sana. Datang sama Tuhan. Datang sama Tuhan. Datang sama Tuhan. Ora kalalaba. Datang sama pengurapan Tuhan, pengurapan Tuhan. Ora kalalaba shanda kalalala. Ora kalalaba shekede, pengurapan Tuhan. Pengurapan Tuhan turun. Pengurapan Tuhan turun dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ora kalalaba shekede. Ora kalalaba tak berjanji dan sanggup berbagi. Imanku bersemangat percaya sama dalam nama Yesus. Sama dalam nama Yesus. Terima pengurapan.
Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima. Kemenangan punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Oh, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kesembuhan terjadi di ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kelepasan terjadi. Sekali lagi nyanyikan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Pemulihan terjadi. Kesembuhan
berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan Kaulah Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan. Engkau yang sakit boleh taruh di tempat yang sakit tanganmu dengan iman. Taruh dengan tanganmu di tempat yang sakit dengan iman. Kaulah Tuhan penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuh. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuh. You are my God. You are my God that healeth thee. You are my God, my healer. You say your word and heal my disease. You are my God, my healer. You are my God. You are my God that healeth thee, that healeth thee. You are my God. You are my God, my healer. You say your word and heal my disease. You say your word and heal my disease. You are my God, my healer. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan penyembuh. Kaulah Tuhan penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan. Sekali lagi nyanyikan Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuh. Mari sembah Dia. Sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuh.
sembuhkanku. Kaulah Tuhan, sekali lagi nyanyikan, Kau Tuhan, Kau pemulihku, pemulihku. Kaulah Tuhan, pemulih. Kau berfirman dan pulihkanku. Kaulah Tuhan, pemulih. Sekali lagi nyanyikan, Kaulah Tuhan penyembuhku, penyembuhku. Kaulah Tuhan, penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan, penyembuh. Ku percaya Kau Tuhan, Tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menggenapi janji-janjimu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji. Sekali lagi nyanyikan dengan imanmu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya
masih ada. Sekali lagi nyanyikan. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mari kita bangkit ini bersama-sama. Sungguh ku percaya. Angkat tanganmu. Tiada yang mustahil. Mari datang sama Tuhan. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Kau yang sakit hari ini boleh taruh tanganmu di tempat yang sakit. Sama-sama berdoa dengan saya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sembuhkan saya. Sembuhkan saya. Pulihkan saya. Saya mau sembuh. Saya mau terima mujizat. Saya mau terima kesembuhan oleh bilur-bilur Yesus. Saya sudah sembuh oleh darah Yesus. Saya sudah sembuh oleh kuasa Yesus. Saya sudah sembuh. Yang percaya kasih tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Lebih lagi buat Allah kita yang hidup. Lebih lagi buat Allah kita yang berkuasa. Nama di atas segala nama. Tuhan di atas segala Tuhan. Yesus Kristus namanya. Haleluya. Kami percaya Tuhan menjamah setiap kami. Kami percaya pengurapan Tuhan. Kami percaya kesembuhan mujizat Tuhan. Dan kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.